Pada kisah yang lalu dituturkan, Rukmini dan Sang Aji dibawa lari oleh Kodrat. Rukmini dan Sang Aji sangat ketakutan. Sampai kemudian mereka di rumah paman Kodrat, Jaga Suradenta. Dengan bersandiwara, Kodrat bercerita tipu muslihat. Pamannya percaya, hingga ia siap menghadapi pendeta Hajar Karang Pandan jika datang. Tapi ternyata, Hajar Karang Pandan dapat mengalahkannya, bahkan mengancam Jaga Suradenta. Setelah itu, Hajar Karang Pandan menuju ke rumah Panjang yang sudah menjadi abu. Ayo, cepat! Iya, Paman. Kita tinggalkan mereka sejenak. Kini mari kita ikuti kembali Hajar Karang Pandan. Sudah kudapat di mana Kodrat sembunyi. Aku sekarang kembali ke Karang Tinalang, ke puing rumah itu. Aku akan mencari jejak lainnya. Siapa tahu ada jejak tentang pusaka itu. Iya. Soal Kodrat, kini biarlah pamannya yang mengurus. Tapi jika sampai dia pergi, aku sudah berjanji tadi bahwa seluruh keluarganya akan kuhabisi dan dia harus bertanggung jawab. Ketika sampai di Karang Tinalang, dia menjumpai anak buah Kodrat yang terkapar. Ternyata mereka belum mati, tetapi erangan sekarat terdengar. Mereka kesakitan. Hei, belum mati juga kamu rupanya. Nah, dengar. Iya Tuhan, iya. Kalian masih kuampuni, ya? Sekarang aku minta keterangan yang jelas. Ingat, siapa yang mau bicara benar, dia akan kuampuni. Tetapi bagi siapa yang tidak bicara benar, maka akan kudepak sampai mati. Tahu? Iya. Sekarang dengar. Iya. Di mana teman-temanmu yang lain? Jawab! Tak ada yang menjawab. Maka dia segera menghampiri salah seorang yang tergeletak. Karena ditanya tidak juga menjawab, maka... Mati kamu! Saya yang lain yang bertugas mengikuti jejak pusaka. Ya, dibawa lari. Begitu, dibawa lari pusaka itu. Bagus. Iya. Kamu kuampuni. Tetapi dua orang itu, kalian harus mati. Hup! Ya! Mati kalian. Dan untuk kamu juga ku buat pingsan, ku injak lehermu. Setelah itu, Hajar Karang Pandan menuju ke rumah Panjang yang sudah menjadi abu. Aku harus menyelidiki tapak-tapak kaki. Ya, harus. Nah, ini. Tetapi
Hari masih saja gelap. Aku tidak boleh putus asa. Sebentar lagi fajar. Bekas tapak kaki akan jelas terlihat di mana-mana. Sekarang aku harus pergi. Hup, ya. Tiba-tiba, tubuh Hajar Karang Pandan melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, sampailah dia di sebuah gundukan tanah yang tinggi. Dilontarkan pandangannya ke segala arah. Tiba-tiba, dia melihat titik-titik hitam. Di kejauhan, asap mengepul tebal. Hutan di kaki pegunungan tampak terbakar. Itu dia, Jahanam. Apakah mereka sedang membakar rumah itu? Tempat persembunyian Wayan Swaga? Jika benar, alangkah kasihan si Wayan. Aku harus menghambat pembakaran itu. Ya, aku harus mengumpulkan seluruh tenagaku. Nafas harus kupusatkan di perut. Setelah menghirup udara dalam-dalam, Hajar Karang Pandan kemudian mendongakkan kepalanya. Kemudian dia berteriak keras. Suaranya menggelegar dan menghasilkan hembusan udara yang dahsyat. Tak ubahnya seperti puting beliung. Pohon-pohon bertumbangan dan saling tubruk. Burung-burung yang tengah tertidur berhamburan dengan suara riuh. Hajar Karang Pandan seolah menggelar ilmu guntur sejuta. Aku harus berlari secepat mungkin menuju ke sana. Sambil berlari aku akan berteriak 2 kali. Hup, ya, ya, ya. Suasana sangat kacau, dan pada teriakan ketiga, sampailah dia di tepi hutan. Segera dia menurunkan tangan ganasnya untuk membangunkan pengaruh tertentu. Dilihatnya, 4 orang mati terjengkang sekaligus, dan yang lain tentu saja ketakutan. Ampun. Kamu? Aduh. Sakit. Ampun. Iya, baik. Ampun. Cepat katakan. Mana Wayan Swaga? Siapa Wayan Swaga? Kamu mau main-main denganku, ha? Kamu pura-pura tidak mengenal, ha? Rasakan ini. Main-main denganku, mati kamu. Kalian jangan bermain denganku.
Kalau tidak berkata jujur, kalian akan mati seperti temanmu itu. Iya, iya. Ayo, katakan. Mana Wayan Suage? Oh, siapa Wayan Suage? Suitan. Peringatan ya? Bagus, bagus. Aku hajar kalian semua. Hei, bukankah kalian semua mau merampok pusaka itu? Hah? Dia di sana. Di mana? Di kobaran api itu. Dia bersama seorang pemuda. Bagus, bagus. Kamu jujur. Aku suka. Ya. Lalu apakah pemuda itu pimpinanmu? Dia Hah? Iya. Hajar Karang Pandan tidak sabar. Dia menyambar, menerkam dahsyat, melempar mereka ke udara, dan nyawa mereka melayang sebelum mereka jatuh terbanting ke tanah. Gempurannya telah menewaskan 9 orang. Mereka telah tergertak sebelum bertempur. Kemudian dia menggeram bagai seekor singa. Pandangannya tajam ke arah lautan api. Panas sekali. Aku tidak bisa. Aku harus segera keluar dari sini. Karena tak kuasa menahan api panas, dia segera melompat keluar. Dia kepanasan. Dia tak kuasa berenang dalam lautan api. Kemudian, dia hanya diam berdiri, memandangi api yang berkobar hebat sambil berpikir. Namun tiba-tiba dia tertegun. Pandangannya menangkap sosok pemuda yang berdiri gagah di tepi sungai. Dia adalah Wirapati. Tanpa bicara, Hajar Karang Pandan menyerangnya. Mereka saling serang, pukul dan tendangan. Tak ada yang mau mengalah. Tujuannya, salah satu dari mereka harus mengaku kalah. Tapi sampai sejauh ini, keadaan masih terus saling gempur. Hebat juga ilmunya, dan sangat kuat tenaga pemuda ini. Tidak biasanya orang bisa menahan pukulanku. Siapa dia? orang tua berpakaian pendeta. Mengapa tiba-tiba menyerangku dengan kekuatan penuh? Siapa dia? Dan mau apa dia? Pukulannya tadi membuat aku terdorong mundur 3 langkah. Aku tidak boleh menganggap remeh orang tua ini. Tapi dia juga begitu. Dia tadi sempat terpental mundur karena pukulan beradu. Bagus, bagus.
Kamu hebat. Luar biasa. Tetapi jangan kau sombong dulu, anak muda. Kau boleh bangga dengan kehebatanmu. Kau boleh bangga bisa menandingi seranganku. Tapi kau harus menyesal karena telah berhadapan denganku. Camkan ini. Aku akan tumpas habis hari ini. Tidak besok atau lusa, tetapi hari ini kau akan mati. Kau akan mampus di tanganku. Apa salahku orang tua? Kau yang menyerangku. Tentu aku tidak mau mati begitu saja. Aku harus membela diri. Jangan banyak ngomong, ya. Jangan berlagak suci. Sayang sekali. Kau punya kepandaian begitu hebat. Tetapi kenapa jadi bangsat? Hah? Oh, iya. Aku tahu sekarang. Rupanya orang tua ini sudah salah dalam menilaiku. Baik. Akan kujelaskan semuanya agar dia tahu siapa aku. Tetapi tidak ada gunanya aku jelaskan. Dan tidak pantas aku menjelaskan padanya. Aku harus menghormati orang tua ini karena dia sudah salah sangka kepadaku. Dia salah paham. Sebaiknya aku siaga saja. Awas kau. Kau akan mampus di tanganku, penjahat busuk. Hajar Karangpandan menyerang lagi dengan garang. Tangannya yang kanan mencengkram mengarah ke kepala lawan, sedangkan tangan kirinya menyodok tulang rusuk. Namun Wirapati bukan lawan enteng. Dia cukup waspada. Sejurus kemudian, dia mengendapkan dirinya dan segera melancarkan tendangan keras. Tendangan Wirapati tepat mengenai tubuh Hajar Karangpandan. Dia agak terhuyung. Dia segera bersiap melancarkan serangan. Hajar Karangpandan menyodok, namun sodokannya kebentur kakinya. Wirapati terguling ke samping, tepat saat cengkraman Hajar Karangpandan turun. Cengkramannya sia-sia. Wirapati merasakan hembusan angin menyambar lambungnya. Secepat kilat, Wirapati menggerakkan sikunya sambil menjejakkan kaki. Ini bahaya. Tidak bisa aku berdiam begini. Aku harus menghindar. Ya, aku harus melompat mundur. Tidak ada. Awas kau. Akan kuterkam dadamu. Aku terjangkau. Begitu mengetahui ada serangan membahayakan, Wirapati segera bersiap lebih waspada. Wirapati bisa menghindar, namun Hajar Karangpandan menerjang hendak menerkam dadanya. Wirapati segera menundukkan kepala sambil menyapukan kakinya dengan sekuat tenaga.
Hajar Karangpandan tak sempat mengelak, betisnya terkena tendangan. Tetapi Wirapati pun terkena tubruk di pundak kirinya. Keduanya bercucuran keringat. Kemudian dia berdiri tegak sambil mengatur nafas. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan mereka? Siapa yang akan unggul di antara mereka? Lalu bagaimana pula dengan Kodrat dan pamannya? Dan juga, apa yang akan dialami Wayan Suwaga selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Bende Mataram.